Ini bidang. Ini ada sebuah pegas yang digantung. Nah, pegas ini belum diberi ban ya teman-teman. Kemudian pegas ini kita beri beban. Nah, ketika pegas ini kita beri beban, maka halo teman-teman semua, salam jumpa, salam sehat, salam semangat. Teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar tentang gerak harmonik sederhana getaran pada pegas. Ini merupakan kelanjutan dari video sebelumnya, yaitu gerak harmonik sederhana pada ayunan bandul. Nah, bagaimana gerak harmonik sederhana ini pada getaran pegas? Mari kita mulai. Yang kedua, getaran pada pegas. Gambarannya seperti ini ya teman-teman. Ini bidang. Ini ada sebuah pegas yang digantung. Nah, pegas ini belum diberi ban ya teman-teman. Kemudian pegas ini kita beri beban. Nah, ketika pegas ini kita beri beban, maka pegas ini akan mengalami pergangan, yaitu sejauh ini, sejauh Y0. Nah, pada keadaan seperti ini, kita misalkan ini titik B. Nah, titik B inilah titik keseimbangan dari pegas ini. Kenapa? Karena pegas ini belum mengalami gerakan atau belum bergetar. Nah, setelah pegas ini kita beri beban, kemudian yang kita lakukan adalah kita menarik beban ini ke bawah atau melewati dari titik keseimbangannya atau keseimbangannya. Nah, yang terjadi seperti ini ya teman-teman ya. Pegas ini juga akan mengalami pergangan kembali, yaitu sebesar Y. Misalkan ketika kita tarik, posisinya di bawah itu adalah titik A. Nah, apa yang terjadi jika beban di titik A ini kita lepas? Yang terjadi adalah beban yang titik A ini akan bergerak ke titik B, kemudian ke titik C. Nah, ini titik C teman-teman ya. Nah, dari titik C ini dia akan kembali lagi ke titik B dan ke titik A. Ini akan terjadi gerakan berulang-ulang atau secara periodik. Nah, pada saat inilah terjadi getaran pada pegas. Nah, apa yang menyebabkan beban ini bergerak ke titik B, ke titik C, kembali lagi ke titik B dan kembali lagi ke titik A? Yang menyebabkan beban ini bisa kembali ke posisi awalnya itu karena ada gaya pemulih. Nah, gaya pemulih ini sebelumnya sempat kita bahas di video sebelumnya, yaitu pada gerak harmonik sederhana pada ayunan bandul. Jadi gaya pemulih itu adalah gaya yang besarnya sebanding dengan kesimpangan dan selalu berlawan arah dengan kesimpangan. Nah, sama halnya dengan getaran pada pegas. Jadi yang menyebabkan beban ini kembali lagi ke posisi awal itu karena ada gaya pemulih. Gaya pemulih. Nah, besarnya gaya pemulih pada pegas ini bisa dihitung dengan persamaan F sama dengan min K kali E. Min ini menyatakan bahwa gaya pemulih ini arahnya berlawanan dengan arah kesimpangan. K-nya itu adalah konstanta pegas, Y itu adalah simpangannya, F itu adalah gaya pemulihnya. Nah, untuk K ini sendiri, besarnya konstanta ini jika tidak diketahui bisa dicari dengan persamaan M kali V per
Atau bisa juga K ini sama dengan M kali omega kuadrat. Nah, keterangannya F itu adalah gaya pemulih Newton, kemudian K itu adalah konstanta pegas Newton meter, Y itu adalah simpangan meter, atau boleh juga pertambahan panjang M itu adalah massa kilogram, G itu adalah gravitasi satuannya meter per second kuadrat, kemudian omega itu adalah kecepatan sudut radian per second. Nah, selain besaran daripada gaya pemulih ini, besaran lain yang berperan dalam getaran pada pegas atau yang berkaitan dengan getaran pada pegas yaitu ada yang kedua itu adalah periode. Simbolnya adalah T. Nah, periode ini adalah waktu yang diperlukan benda untuk melakukan satu kali getaran. Nah, kalau dilihat di sini yang namanya satu kali getaran itu adalah dari A ke titik B, kemudian ke titik C, dari titik C kembali lagi ke titik B, dan kembali lagi ke titik A. Ini namanya satu kali getaran. Jadi dalam satu kali getaran itu butuh waktu berapa second atau detik, itu yang namanya periode. Ya. Nah, itu bisa dicari dengan persamaan. T sama dengan 2pi akar M per K. Ini untuk mencari periode pada getaran pegas. Selain ini, bisa juga dicari dengan T sama dengan 1 per F jika diketahui frekuensinya. Berikutnya yang ketiga yang berkaitan dengan getaran pada pegas adalah frekuensi. Dengan simbolnya adalah F. Nah, frekuensi ini adalah banyaknya getaran yang dilakukan dalam waktu 1 second. Jadi, dalam 1 second ini banyaknya getaran yang dilakukan oleh benda ini dan berapa kali, itu yang namanya frekuensi. Nah, ini bisa dicari dengan persamaan F sama dengan 1/2pi akar K per M. Atau bisa juga dicari dengan persamaan F sama dengan 1 per periode. Nah, untuk keterangannya sama. Kalau periode itu satuannya adalah second, frekuensi itu satuannya hertz. Kalau massa sama konstanta sama ya. Nah, untuk contoh soalnya adalah sebagai berikut. Sebuah pegas dengan tetapan gaya 1500 Newton per meter digantungkan di atas dan dibebani benda bermassa 10 gram. Dari titik keseimbangan, pegas ditarik ke bawah sejauh 0,5 cm. Besarnya gaya pemulih dari pegas untuk mencapai titik seimbang adalah A 1,5 Newton, B 2,0 Newton, C 3,5 Newton, D 5,0 Newton, E 7,5 Newton. Nah, untuk membahas ini, yang diketahui adalah yang pertama tetapan gaya, itu tidak lain adalah konstanta pegasnya sebesar 1500 Newton per meter. Digantung di atas dan dibebani benda bermassa 10 gram. Massa bebannya 10 gram atau sama dengan 10 kali 10 pangkat minus 3 kg. Kemudian dari titik keseimbangan, pegas ditarik ke bawah sejauh, berarti itu D-nya sebesar 0,5 cm atau sama dengan 0,5 kali 10 pangkat minus 2 meter. Yang ditanyakan besar gaya pemulih F berarti ya.
Nah, untuk menjawab ini, teman-teman harus ingat mencari besarnya gaya pemulih pada pegas atau getaran pada pegas pada gerakan harmonis sederhana. Itu adalah F sama dengan min K kali Y. Nah, tinggal kita masukkan nilainya. Minus K nya tadi adalah 1500 dikali Y nya itu adalah 0,5 kali 10 pangkat minus 2. 0,5 kali 10 pangkat minus 2 minus 7,5 Newton. Minus ini hanya menyatakan gaya pemulihnya itu berlawanan arah dengan arah simpangannya. Jadi jawabannya adalah E, 7,5 Newton. Berikut adalah contoh soal yang kedua. Sebuah pegas digantung vertikal, kemudian ujung bawahnya diberi beban 5 kg sehingga panjangnya bertambah 0,1 meter. Beban ditarik ke bawah sejauh 0,05 meter, kemudian dilepaskan. Periode dan frekuensi yang dihasilkan getaran adalah A, T-nya sama dengan 0,2 pi second, F sama dengan 5 per pi hertz. Yang B, T sama dengan 5 per pi second, F-nya sama dengan 0,2 pi hertz. Yang C, T sama dengan pi per 2 second, F sama dengan 5 per pi hertz. D, T sama dengan pi per 5 second, F sama dengan 0,2 pi hertz. Dan yang E, T sama dengan 0,2 pi, dan F-nya sama dengan pi per 5 hertz. Nah, untuk membahas ini, data yang bisa kita peroleh adalah yang pertama massa bebannya itu 5 kg, kemudian bertambah sehingga bertambah panjangnya itu adalah berarti Y0 nya itu adalah 0,1 meter. Beban ditarik ke bawah sejauh, berarti itu Y nya 0,05 meter, kemudian dilepaskan. Yang ditanyakan periodenya dan frekuensinya T sama dengan berapa dan F sama dengan berapa. Nah, untuk gravitasinya sendiri kan disini tidak disebutkan, berarti G nya sama dengan 10 meter per second kuadrat. Nah, untuk menjawab ini, teman-teman harus ingat tadi persamaan untuk mencari besarnya periode ataupun frekuensi pada getaran pegas. T sama dengan 2 pi akar M per K. Nah, K nya belum diketahui, berarti kita cari dulu. K sama dengan M kali D per Y0. Nah, masukkan nilainya. Untuk M nya itu adalah 5 kg, gravitasinya 10 per Y0 nya adalah 0,1, jadi 50 per 0,1 dengan 500 Newton per meter. Ini konstanta pegasnya. Kemudian kita masukkan ke sini 2 pi akar M kita adalah 5 per 500. Sederhanakan 2 pi akar 1 per 100 dengan 2 pi akar 0,01. Nah, T sama dengan 2 pi kali akar dari 0,01 itu adalah 0,1, jadinya 0,2 pi. Ini untuk periodenya. Kemudian untuk frekuensinya kita bisa gunakan F sama dengan 1 per T, 1 per 0,2 pi. Sederhananya menjadi 5 per pi hertz. Nah, jadi besarnya periode dan frekuensi adalah, untuk periodenya adalah 0,2 pi, untuk frekuensi adalah 5 per pi hertz. Jadi jawabannya adalah A.
Nah, sekian pembahasan materi tentang gerak harmonik sederhana getaran berpegas dengan contoh-contoh soalnya. Semoga video kali ini bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih.